Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah sahabat Nabi yang gemar melucu dan masuk surga sambil tertawa. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah. Sudah sering kita dengar dia adalah salah satu sahabat yang paling disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikapnya yang polos dan lucu tak jarang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Dalam berbagai riwayat pun telah dijelaskan bahwa Nuaiman memiliki banyak kisah, mulai dari keisengannya yang menyembelih unta tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kisahnya yang sengaja menjual sahabatnya untuk beberapa saat lantaran tak diberi makanan ketika tengah berdagang. Nuaiman memang dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat jenaka. Namun sikap lucu yang selama ini diceritakan dalam berbagai riwayat bukanlah sikap yang dibuat-buat, melainkan memang sikap alami Nuaiman yang sangat polos dan selalu mengerjakan semua dengan hati. Sifatnya itu polos dari hati. Disebutkan dalam berbagai riwayat, Nuaiman akan memasuki surga dengan tertawa. Hal itu lantaran ia sangat sering membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terhibur dengan sikapnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nuaiman ketika meninggal dunia akan masuk ke surga dengan tertawa, karena ia selalu menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sementara itu salah satu kisah lucu Nuaiman yang paling terkenal adalah ulahnya yang sengaja menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Dikisahkan saat itu tamu Rasulullah yang datang merupakan delegasi dari berbagai negara, yang sengaja datang untuk mencari tahu tentang Islam. Saat itu para delegasi tersebut datang mengendarai unta dengan ukuran yang sangat besar dan gemuk. Saat tamu datang, Nuaiman menjadi salah satu sahabat yang tengah duduk bersama para sahabat di dekat rumah Rasulullah dan tempat diparkirnya unta-unta gemuk tersebut. Saat itu para sahabat sengaja bergurau dengan Nuaiman agar menyembelih unta yang tengah diparkir di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak disangka Nuaiman benar-benar menyembelih unta tersebut. Saat mengetahui tindakan Nuaiman, para sahabat merasa bingung, sedangkan Nuaiman melarikan diri dari kejaran para sahabat. Belum sampai dikejar para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan para tamu dan langsung kaget karena unta yang dikendarai tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah disembelih oleh Nuaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, siapa yang telah menyembelih unta tersebut? Kemudian para sahabat menjawab, yang menyembelih unta tersebut adalah Nuaiman. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat pun mencari Nuaiman. Sebelum mencari Nuaiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu telah mengganti unta milik tamunya tersebut. Kemudian mencari keberadaan Nuaiman yang diketahui berlari hingga ke perbatasan Madinah. Saat itu Nuaiman bersembunyi di rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad. Nuaiman sembunyi di sumur atau galian yang saat itu tengah dikerjakan Al-Miqdad. Sebelum memasuki sumur, Nuaiman pun meminta agar Al-Miqdad berjanji agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencari. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan para sahabat mendatangi Al-Miqdad dan bertanya, di mana keberadaan Nuaiman? Al-Miqdad saat itu merasa bingung, karena sebelumnya telah berjanji tak akan memberitahukan kepada siapapun jika Nuaiman berada di dalam sumur. Namun ia semakin bingung karena yang datang bertanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mulut Al-Miqdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nuaiman, sedangkan tangannya mengarah pada kalian sumur yang ditetapi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Kemudian didapati Nuaiman berada di dalam galian sumur itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Nuaiman untuk naik. Dilihatlah Nuaiman penuh dengan debu pada wajahnya. Dibersihkanlah wajah kotor Nuaiman dengan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tak marah, namun membersihkan wajah Nuaiman dengan tertawa bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.